Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman katsiran mazida. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih seputar permasalahan haid, nifas dan istihadah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tanda-tanda sucinya seorang wanita dari haid, yaitu ketika sang wanita itu mengeluarkan al-qusatul bayda, cairan ataupun lendir yang warnanya putih ataupun bening. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan bersihnya ataupun kering, tidak keluar darah lagi, tetapi tidak mengeluarkan al-qusatul bayda. Dan biasanya bila mana seorang wanita mengeluarkan qusatul bayda, cairan yang kebening-beningan ataupun keputih-putihan, maka akan didahului terlebih dahulu oleh al-qudrah dan sufrah, cairan yang warnanya kehitam-hitaman dan cairan yang warnanya kekuning-kuningan. Nah, bagaimana bila keadaan ataupun cairan tersebut justru keluarnya setelah al-qusatul bayda? Setelah keluar cairan keputih-putihan, kemudian baru keluar cairan kehitam-hitaman dan cairan kekuning-kuningan. Maka dijelaskan oleh sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa al-qudrah wa sufrah tadi, cairan kehitam-hitaman dan kekuning-kuningan itu tidaklah dianggap ataupun bukan dari haid. Kalau keluarnya setelah qusatul bayda bukan haid, tapi kalau keluarnya setelah al-qusatul bayda, sebelum qusatul bayda, baru dikatakan sebagai haid. Baik. Kemudian barakallahu fikunna, bila mana seorang wanita yang telah suci dari haid namun mengeluarkan darah kembali, dia telah suci dari haid, artinya entah itu keluar qusatul bayda atau kering, bersih. Setelah dia mandi suci misalnya, yang keluar lagi tapi darah. Keluar lagi tapi darah. Apa hukum darah ini? Apakah masih dihitung sebagai haid ataukah tidak terhitung sebagai haid? Kalau tadi kita sebutkan yang keluar setelah qusatul bayda, kalau itu adalah cairan yang warnanya kehitam-hitaman, setelah itu cairan warna kekuning-kuningan seperti nanah, maka ini bukan haid. Nah, kalau misalnya yang keluar setelah qusatul bayda ini darah, yang keluar apa? Darah. Maka apa hukum darah ini? Apakah masih terhitung sebagai darah haid ataukah masih terhitung sebagai darah, ataukah sudah tidak terhitung sebagai darah haid? Baik.
Di sini dijelaskan oleh para ulama ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah bila mana keluar darahnya tadi masih pada masa-masa haid. Keluarnya darah masih pada masa-masa haid. Misal barakallahu fikunna, seorang wanita dia haid. Kebiasaannya 8 hari. Kebiasaannya 8 hari. Baru 4 hari sudah keluar cairan kehitam-hitaman, kemudian cairan kekuning-kuningan mengiringinya. Setelah itu qusatul bayd itu juga keluar. Berarti apa? Suci. Walaupun baru 4 hari tapi suci. Baik. Misalnya ini terjadi di pagi hari. Berarti dia waktu zuhur mandi misalnya. Sholat. Mandi, sholat misalnya. Ternyata setelah sholat keluar lagi. Keluarnya ini apa? Darah. Nah, kalau keluarnya darah, kata para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, ataupun Al-Imam Ahmad, kemudian mazhab Syafi'i, Al-Imam Thawri, Abu Hanifah, dan yang lainnya dari para ulama, mereka mengatakan ini darah haid. Ini darah haid. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ana ulangi. Sesuatu yang keluar setelah qusatul bayda. Sesuatu yang keluar setelah cairan kebening-beningan ataupun penutup haid. Sebagai tanda sucinya seorang wanita. Yang pertama adalah al-qudrah wa sufrah. Cairan kehitam-hitaman dan cairan kekuning-kuningan seperti nanah. Maka ini bukanlah haid. Misal dia kebiasaan haidnya 8 hari. Baru 4 hari sudah suci. Sudah apa tuh? Suci. Qusatul bayda sudah keluar. Cairan kebening-beningan sudah keluar ataupun keputih-putihan. Ternyata setelah qusatul bayda keluar ini, keluar juga al-qudrah tadi. Cairannya kehitam-hitaman. Maka apa kata para ulama? Kata para ulama bahwa itu tidaklah terhitung sebagai haid. Tidaklah terhitung sebagai haid. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang keluar setelah qusatul bayda itu adalah darah. Maka bila mana ini adalah darah, dilihat. Yang pertama adalah dilihat yang pertama terkait dengan waktu. Kalau waktunya itu masih pada masa-masa biasa dia haid, maka terhitung sebagai haid. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan juga Al-Imam Ats-Tsauri. Mereka rahimahumullah mengatakan, bila mana masih pada masa haid, maka yu'addu haidan, terhitung sebagai haid. Misal, contoh gampangnya, wanita biasa haid 8 hari. Baru 4 hari sudah mengeluarkan qudrah, cairan kehitam-hitaman. Kemudian diiringi setelah itu sufrah, cairan kekuning-kuningan seperti nanah. Kemudian diiringi setelah itu qusatul bayda, cairan keputih-putihan. Maka apa? Suci dia sudah suci. Ternyata di hari kelima ataupun beberapa waktu setelah itu, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ataupun setelah itu keluar darah lagi, maka apa? Dia masih terhitung sebagai wanita yang haid. Kenapa? Karena masuknya ataupun darah itu keluar pada apa? Pada masa-masa haid. Yang kedua, barakallahu fikunna, bila mana keluarnya di luar masa haid. Bila mana keluarnya di luar masa haid. Ini mungkin sering terjadi pada wanita-wanita yang menjalani KB. Seorang wanita yang menjalani KB biasa masa haidnya itu berubah-ubah. Yang sebelum KB misalnya bisa 6 hari, 7 hari setiap bulannya. Ini terkadang sebulan 3 kali, datang di awal bulan, datang di tengah bulan, datang di akhir bulan. Bisa juga 3 bulan tanpa haid sama sekali. Ini juga apa? Bisa.
Nah, barakallahu fikunna, ini terjadi pada kaum wanita-wanita yang menjalani KB. Bila mana barakallahu fikunna darah itu keluar setelah masa haid, apa hukumnya? Apakah darah istihadah ataukah darah haid? Misal seorang wanita biasa haid 8 hari, sudah genap 8 hari. Kudrah juga keluar, sufrah juga keluar, kusatul baidah sebagai penutup juga apa? Keluar. Baik, berarti apa? Suci. Nah, setelah itu ternyata misalnya ini pagi hari, sore hari keluar darah lagi. Bagaimana menghukumi darah ini? Apakah ini darah istihadah ataukah darah haid? Maka barakallahu fikunna, dilihat keadaan darahnya. Dilihat keadaan darahnya. Kalau darahnya adalah semisal ataupun kalau darahnya adalah darah haid, maka terhitung sebagai haid. Namun kalau darahnya adalah darah selain darah haid, maka apa? Terhitung sebagai istihadah. Baik. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan inna dammal haidi aswad yu'raf. Darah haid itu adalah hitam dan wanita itu paham, bisa mengenali darah tersebut. Sehingga dilihat barakallahu fikum, nah ini darah apa? Darah dengan ciri-ciri darah haid atau bukan? Kalau bukan ciri-ciri darah haid, maka apa? Terhitung sebagai istihadah. Tapi kalau darahnya bercirikan darah haid, berarti apa? Itu darah haid. Jadi tinggal dilihat. Dan ini yang biasa membingungkan itu bagi kaum wanita yang mengalami ataupun yang menjalani KB. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh dengan apa? Tamunya tadi. Terkadang datang sebulan 3 kali, terkadang bahkan 3 bulan tidak datang sama sekali. Sehingga harus benar-benar memahami jenis dari darah tersebut. Seperti apakah darah itu? Tapi sedikit misalnya, tetap kelihatan. Tetap apa? Kelihatan. Sehingga betul-betul apa? Memperhatikannya. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikunna, yang Anda nasihatkan adalah ketika seorang wanita dia itu haid, maka ketika memakai ketika memakai pembalut, maka pakailah pembalut yang warnanya itu kontras berlawanan dengan apa? Dengan darah tadi. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui ini darah warnanya gelap atau warnanya merah. Misal warnanya pembalut warnanya putih, kan sudah jelas. Oh, ini darahnya warnanya gelap. Oh, berarti ini apa? Darah haid. Ini darahnya warna sangat merah. Oh, berarti apa? Darah istihadah. Kalau misalnya pembalutnya yang memakai warna yang warna gelap misalnya, sudah darahnya warnanya gelap, ditambah lagi apa? Pembalutnya juga warnanya biru ataupun hitam. Nah, bila terjadi dengan keadaan seperti ini, maka apa? Susah untuk membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Sehingga pengaruhnya, dampak negatifnya itu adalah pada ibadah dia. Jangan sampai mengambil kesimpulan gampangnya saja. Tadi kan saya sudah suci, berarti ini istihadah. Tidak. Belum tentu demikian barakallahu fikunna. Belum tentu demikian. Terlebih lagi bila mana antunna adalah apa? Wanita yang menjalani KB. Ini sangat penting untuk apa? Untuk membedakannya. Makanya para ulama ketika ketika membahas permasalahan haid, mereka membedakan terlebih dahulu apa darah haid dan apa darah istihadah. Seperti apa ciri-ciri darah haid dan seperti apa ciri-ciri darah istihadah, supaya ketika terjadi keadaan demikian bisa ataupun mampu membedakannya. Baik. Ini keberadaan barakallahu fikunna. Darah yang keluar setelah suci ini terbagi menjadi 2 keadaan. Yang pertama adalah masih terhitung pada masa-masa haid, maka sudah tidak perlu pusing, itu darah haid. Biasa 8 hari, 4 hari suci, hari kelima datang lagi, sudah, itu haid. Nah, yang kedua adalah darah keluar setelah suci, genap di luar masa haid. Ini gimana? Maka apa? Dilihat darah tersebut. Darah istihadahkah atau darah haid? Kalau darah haid, hukumi darah haid. Kalau darah istihadah, hukumi darah istihadah. Seperti apa? Darah istihadah jelas warnanya hitam. Kalau darah haid jelas warnanya hitam. Kalau darah istihadah warnanya adalah apa? Merah dan seterusnya dari ciri-ciri yang ada. Wallahu alam
bissawab. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagi seorang wanita yang haid dan dia memiliki suami. Bagi seorang wanita yang haid dan dia memiliki suami, apakah diperbolehkan bagi sang suami untuk menggauli istrinya yang suci dari haid dalam keadaan belum mandi suci? Apakah diperbolehkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya yang suci dari haid namun dia belum mandi suci? Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bila mana menggaulinya dalam keadaan belum mandi suci, maka ijma'ul muslimin, seluruh kaum muslimin sepakat, kesepakatan ini dibangun di atas Al-Qur'an, dibangun di atas sunnah. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hukumnya haram. Ini adalah hukumnya haram. Jadi apa? Harus mandi suci terlebih dahulu. Suci nih, tapi belum mandi, haram hukumnya untuk apa? Menggaulinya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan apa? Hadza ijma'ul muslimin. Haram bi ijma'il muslimin. Hukumnya haram dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin yang dibangun di atas, ataupun kesepakatan ini dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apa? Yang dilakukan mandi terlebih dahulu. Setelah mandi baru diperbolehkan untuk apa? Melakukan perbuatan tersebut. Namun kalau seandainya belum mandi maka haram hukumnya. Maka apa? Haram hukumnya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikunna. Kemudian juga yang pernah kita sampaikan adalah bila seorang wanita dia kebiasaan haidnya 8 hari, namun pada suatu bulan ternyata terputus-putus. 2 hari pertama keluar darah, 1 hari kemudian 1 hari terputus, kering, kemudian keluar darah lagi, kemudian apa? Kering lagi. Nah, bagaimana di waktu yang dia itu kering ataupun di waktu yang dia itu tidak mengeluarkan darah? Apakah terhukumi haid atau terhukumi suci? Apakah terhukumi haid ataukah terhukumi apa? Suci. Baik. Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, kemudian juga Al-Imam Syafi'i rahimahumullah taala mengatakan ayam mudam yakunu haidan. Hari yang di hari itu keluar darah maka itu terhitung sebagai darah, maka terhitung sebagai wanita yang haid. Kemudian di hari yang tidak mengeluarkan darah maka apa? Dia terhitung sebagai wanita yang suci. 8 hari misalnya barakallahu fikunna, terhitung dari Senin misalnya. Senin, Selasa keluar darah, maka ini apa? Haid. Kemudian ternyata di hari Rabu berhenti darahnya, berarti ini suci. Kamis masih berhenti, masih terhitung suci. Jumat, Sabtu, Ahad keluar darah, Jumat keluar darah, Sabtu keluar darah, Ahad keluar darah. Maka 3 hari ini terhitung sebagai apa? Masa haid. Ini barakallahu fikunna yang dijelaskan oleh Al-Imam Malik, kemudian juga Al-Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala, bahwa apa? Hari keluar darahnya terhitung sebagai hari haid, hari berhentinya adalah terhitung sebagai wanita suci. Baik, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan apa? Haid ataupun seorang wanita yang datang bulan. Kemudian barakallahu fikunna, kita masuk kepada permasalahan selanjutnya, yaitu al-istihadah. Istihadah telah kita sebutkan memiliki, ataupun darah istihadah memiliki tanda-tanda ataupun ciri-ciri.
Yang pertama, di antara tanda-tanda darah istihadah, darah tersebut adalah warnanya merah. Darah tersebut adalah warnanya merah. Yang kedua, darahnya encer. Yaitu apa? Tidak kental, encer. Yang ketiga, darahnya berbau darah. Ya, khasnya bau darah. Agak-agak amis, agak-agak seperti itulah. Yang keempat, darah tersebut dia bisa mengental. Dia bisa mengental. Seperti halnya misalnya barakallahu fikuna, kalau kita terluka kemudian keluar darah. Darah itu kan mengalir. Merah. Orang bilang merah darah. Terus mengalir, cair, encer. Kemudian apa? Baunya juga bau amis seperti itu, anyir. Kemudian kalau dibiarkan maka dia akan apa? Mengental. Kalau ditaruh di satu tempat, maka dia akan membentuk tempat tersebut. Tempat tersebut. Artinya apa? Mengental. Kalau dulu ada orang-orang yang menjual apa? Didih, yaitu apa? Darah yang dibekukan. Seperti itu. Dia bisa membeku seperti itu. Tapi kalau darah haid tidak, barakallahu fikunna. Dari dalam sudah keluar apa? Bentuknya sudah apa? Sudah mengental. Bentuknya sudah mengental dan dia tidak akan mungkin mengental kembali. Lebih kental lagi tidak. Tidak. Pasti akan berhenti seperti itu. Sesuai dengan keluarnya. Dia tidak akan berubah. Keluarnya seperti itu juga seperti itu terus. Warnanya juga apa? Kehitam-hitaman. Kalaupun misalnya keluarnya tidak gumpalan bentuknya, yaitu misalnya agak cair, tetapi cairnya itu kental. Cairnya itu apa? Kental. Tidak encer. Kemudian dari sisi bau apa? Bau tidak enak. Ya, amis juga baunya tidak enak. Namun apa? Bau darah haid itu apa? Agak-agak busuk seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali pada permasalahan istihadah, bahwa darah istihadah memiliki ciri-ciri yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian kalau seorang istihadah, maka dia tidak diwajibkan seperti seorang wanita yang haid. Kalau wanita haid, yang pertama, ketika dia haid, dia tidak boleh menunaikan sholat ataupun dia berpuasa. Adapun terkait dengan membaca Al-Quran, nanti pembahasannya terakhir. Terkait dengan masuk ke dalam masjid, apakah diperbolehkan, nanti juga pembahasan terakhir. Digabungkan dengan pembahasan wanita yang haid dan nifas, apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, apakah diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid, dan seterusnya. Nah, di sini permasalahannya adalah wanita yang istihadah. Kalau wanita haid, dia suci ataupun darahnya berhenti, dia harus apa? Mandi suci. Tapi kalau wanita yang istihadah tidak demikian, barakallahu fikunna. Misal darah istihadahnya berhenti, selesai istihadah, maka tidak ada kewajiban mandi bagi dia. Tidak ada kewajiban mandi bagi dia. Kalau wanita haid sudah jelas harus mandi dan tidak boleh sholat sebelum dia mandi. Bahkan suaminya pun masih diharamkan untuk menggaulinya kalau belum mandi suci. Kalau haid tidak, kalau istihadah tidak. Istihadah berhenti misalnya, maka apa? Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Tetapi ketika dia hendak menunaikan sholat, dia diperintah untuk mencuci ataupun membersihkan darah itu dari tubuhnya dan apa? Mencuci tempat keluar darahnya. Ataupun jalan keluar apa? Darahnya. Jalan keluar darahnya atau kemaluannya itu harus apa? Dicuci sebelum dia menunaikan sholat. Nah, apa hukumnya seorang suami menggauli istrinya yang istihadah? Apakah diharamkan ataukah diperbolehkan? Tapi barakallahu fikunna, sebenarnya telah kita sebutkan tadi bahwa darah istihadah ataupun wanita istihadah dia berbeda dengan wanita yang haid. Kalau wanita istihadah maka diperbolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Diperbolehkan bagi suaminya untuk apa? Menggaulinya. Kenapa? Karena itu bukan apa? Karena itu bukan darah haid. Walaupun sama-sama azza misal,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang namanya darah haid itu dikatakan sebagai adza, gangguan. Darah istihadah juga apa? Dikatakan sebagai gangguan. Tetapi yang dimaksudkan dengan adza di sini adalah apa? Bukan istihadah. Yang dimaksud dengan adza di sini adalah apa? Bukan istihadah. Sehingga diperbolehkan bagi sang suami untuk menggauli siapa? Istrinya sedang istihadah. Namun diharamkan bagi sang suami untuk menggauli istrinya yang suci dari haid dalam keadaan belum mandi suci. Ini perbedaannya. Dan orang yang wanita istihadah ini masih ataupun bahkan diwajibkan untuk menunaikan sholat. Sholat wajib bagi dia. Kemudian apa? Kemudian puasa juga wajib bagi dirinya. Sholat wajib bagi dirinya, puasa juga wajib bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Terus bagaimana ketika seorang ataupun ketika wanita tersebut, wanita istihadah itu sholat, ternyata ketika sholat keluar darahnya. Bukankah dulu kaidah disebutkan bahwa apa saja yang keluar dari kemaluan sang wanita itu juga termasuk dari pembatal wudu. Karena kaidah yang ada adalah apa? Pembatal wudu itu adalah makhraja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalur, yaitu apa? Kubul dan dubur, kemaluan dan dubur. Nah, yang keluar dari kemaluan maka apa? Ini membatalkan wudu, entah itu air kencing, entah itu mani ataupun mazi. Bagi kaum wanita ditambah lagi yaitu apa? Darah haid, darah nifas, kemudian juga yang lainnya. Nah, istihadah ini juga keluar dari apa? Dari kemaluan. Apakah termasuk dari pembatal wudu? Apakah termasuk dari pembatal wudu? Kalau dikatakan iya, termasuk dari pembatal wudu. Bagaimana sholatnya? Wanita yang istihadah sholat, ternyata lagi sholat misalnya, lagi sujud atau lagi ruku, terasa keluar, ada yang keluar darah, ada yang keluar dari kemaluannya, itu apa? Darah istihadah. Apakah sholatnya batal? Nah, di sini barakallahu fikunna, kalau mau mengawali sholat, maka apa? Dia harus mencuci darah tersebut. Mau sholat zuhur misalnya barakallahu fikunna, ada seorang wanita dia istihadah. Ketika dia mau sholat zuhur, yang pertama harus dilakukan adalah dia membersihkan darah tersebut dari tubuhnya. Yang kedua, dia mencuci tempat keluarnya ataupun jalan keluarnya darah tersebut. Baru dia berwudu kemudian menunaikan sholat. Baik, ini kenapa? Karena di awal. Nah, bagaimana ketika ternyata di tengah keluar? Kalau di tengah keluar maka apa? Tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa? Karena ini sakit. Karena ini apa? Sakit. Nah, kalau mau sholat asar, lakukan seperti itu juga. Bersihkan darah tadi, cuci jalur keluarnya darah tersebut, baru berwudu. Baik. Ini salat zuhur, ini salat asar. Nah, bagaimana misalnya seorang wanita salat zuhur, dia mencuci misalnya. Mau salat zuhur, dia sudah lakukan hal yang tadi. Selesai salat zuhur, dia zikir, kemudian apa? Dia baca zikir segala macamnya, kemudian dia mau salat sunnah. Apakah diperintahkan untuk mencuci kembali? Maka jawabannya apa? Tidak. Dia tidak diperintah untuk mencuci kembali. Dia tidak diperintah untuk mencuci apa? Mencuci kembali. Namun kalau seandainya dia mau sholat asar dengan jeda waktu yang lama tadi, maka apa? Diperintah untuk apa? Mencuci kembali. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan selanjutnya barakallahu fikunna terkait dengan wanita yang istihadah. Darah istihadah itu keluarnya terkait dengan darah haid, terkait dengan masa haid itu beragam. Yang pertama adalah keluar dan bersambung dengan darah haid. Misal seorang wanita istihadah belum selesai haid,
Ini yang pertama. Yang kedua, mengiringi masa haid. Misal seorang wanita haid selesai kemudian langsung apa? Istihadah. Yang ketiga, tidak terkait dengan masa haid sama sekali. Misal barakallahu fikunna, seorang wanita dia haid di akhir bulan. Haid di akhir bulan, misal tanggal 22 misalnya. Kemudian pada tanggal 10 misalnya dia apa? Istihadah. Ini beragam. Artinya apa? Darah itu keluar tidak mesti setelah masa haid. Terkadang sebelum masa haid langsung bergandengan dengan haid, terkadang setelah masa haid yaitu apa? mengiringi langsung haidnya, dan terkadang tidak bergandeng sama sekali. Terkadang tidak terkait sama sekali. Nah, wanita terkait dengan darah ini juga sangat beragam. Wanita istihadah ini juga apa? Sangat beragam. Baik. Wanita dengan darah haid ini, dengan darah istihadah ini juga sangat beragam. Tergantung dengan keberadaan masa apa? Masa haidnya. Ada wanita yang dia paham dengan siklus masa haidnya, namun dia tidak memahami masa istihadahnya. Atau saya ulangi barakallahu fikunna terkait dengan penjelasan istihadah. Al-mustahadah, wanita yang istihadah ini berkaitan erat dengan masa haidnya, masa haidnya. Dan hukumnya ini juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Wanita istihadah ada 4 macam. Yang pertama, wanita istihadah ada 4 macam. Yang pertama, dia tahu baik siklus haidnya, siklus masa haidnya. Dia paham betul siklus masa haidnya. Ini haidnya demikian, ini demikian, ini demikian. Baik. Yang kedua, wanita yang siklus haidnya itu berubah-ubah. Ini dialami oleh wanita yang KB. Wanita yang KB ini biasanya ini apa? Sangat repot terkait dengan masa haidnya. Kalau dia memperhatikan masa haidnya, dia tidak, misalnya sementing bukan orang yang tipenya sementing keluar darah ya berarti itu haid. Bukan orang tipenya seperti, tapi dia adalah orang yang memperhatikan. Ini keluar darah, ini darah apa diperhatikan. Oh, ini darah haid. Ini keluar setelah itu keluar darah lagi, ini darah apa? Oh, ini kayaknya bukan darah haid. Nah, kalau yang orang wanita yang seperti ini maka apa? Dia sangat repot dengan keadaannya ketika dia haid. Artinya apa? Siklus haidnya itu berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, wanita yang tidak tahu sifat dari darah haid itu. Siklusnya bagus misalnya di akhir bulan tersebut terus, tapi dia tidak tahu ataupun kurang paham dengan apa? Darah haid. Darah haid itu seperti apa dia kurang paham. Kenapa? Karena kurang perhatian dengan hal tersebut. Yang penting kalau keluar darah ya darah haid misalnya. Mungkin ada yang seperti itu. Padahal apa? Tidak seharusnya demikian. Bahkan seharusnya dia paham dengan apa yang keluar dari tubuhnya. Yang terakhir adalah wanita yang paham dengan sifat darah haid. Wanita yang paham dengan sifat darah haid. Nah, 4 orang ini barakallahu fikunna ketika menghadapi masalah istihadahnya maka sangat beragam keadaannya. Sangat berbeda keadaannya. Baik. Yang pertama, bila mana wanita itu adalah wanita yang siklus haidnya itu bagus. Bila mana wanita yang siklus haidnya itu bagus. Akhir bulan terus, 8 hari terus. Maka menghadapi masalah yang kedua yaitu istihadah, maka caranya adalah
dengan berpatokan pada siklusnya. Berpatokan dengan apa sih? Siklusnya. Keluar darah di mana waktunya? Oh, di pertengahan bulan, bukan darah haid. Kenapa? Saya biasanya haid di akhir bulan dengan waktu sekian. Gampang kalau seperti ini. Sangat mudah. Ini apa? Kalau siklus haidnya itu apa? Baik, maka sudah jelas. Di luar dari masa haid itu bukan apa? Itu bukan haid, tetapi apa? Istihadah. Tetapi apa? Istihadah. Yang kedua, wanita yang paham dengan wanita yang paham dengan sifat darah haid. Wanita yang paham dengan sifat darah haid ini juga sangat mudah untuk memahaminya. Ini juga sangat mudah untuk apa? Prakteknya. Tinggal dilihat darahnya. Ini darah apa? Dilihat. Misalnya, kok kayaknya marahnya mirip merah haid, mirip apa? Istihadah. Tapi kayaknya apa? Ini darah haid. Kemudian juga ini cair misalnya. Gampang. Ya mau nggak mau. Resikonya itu apa? Cium bau darah tersebut. Ini bau apa? Ya mau gimana lagi? Harus apa? Harus demikian. Dicium darah tersebut. Oh, ini baunya enggak enak. Ya sudah, itu darah haid. Oh, ini baunya bau darah. Ya sudah, itu adalah apa? Istihadah. Misal demi sampai ekstrimnya sampai apa? Demikian. Ya mau enggak mau cium bau darah tersebut. Bau apa darah tadi? Ini resikonya bagi kaum wanita. Baik. Ini yang apa? Yang kedua. Yang pertama tadi ya, wanita itu paham dengan siklus masa haidnya, itu sudah jelas, gampang. Di luar dari masa haid, hukumi saja, itu istihadah. Yang kedua, wanita yang paham dengan apa? Sifat darah apa? Darah haid. Maka ini juga jelas. Kalau sifatnya adalah seperti sifat haid, maka itu dihukumi sebagai haid. Kalau sifatnya adalah apa? Sifatnya selain haid, berarti itu dihukumi sebagai istihadah. Baik. Kemudian selanjutnya, wanita yang siklus haidnya itu berubah-ubah. Wanita yang siklus haidnya itu apa? Berubah-ubah. Maka dihukumi apa darah tersebut? Darah tersebut. Nah, ini barakallahu fikunna. Yang pertama, kalau misalnya dia tidak paham dengan darah haidnya. Dia paham dengan darah haidnya. Ini darah haid misalnya. Sudah gampang, itu darah haid. Siklusnya berubah-ubah. Tapi dia tahu itu darah haid, maka apa? Itu dihukumi darah haid. Yang kedua, dia tidak paham terkait dengan darah haid dan juga tidak paham terkait dengan darah istihadah. Ini yang sangat bahaya, barakallahu fikunna. Ini yang sangat bahaya. Dia tidak paham dengan darah haid, dia juga tidak paham dengan darah istihadah. Apa yang harus dilakukan oleh dia? Oleh dia? Yang pertama adalah dia bercermin dengan bulan-bulan sebelumnya. Seperti apa siklus haidnya? Oh, terus berubah-ubah seperti ini misalnya. Maka apa? Kewajiban dia harus bertanya tentang sifat darah haid. Ini yang pertama. Kewajiban dia harus bertanya tentang sifat darah haid. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sholat dia. Kaitannya dengan hak suami dia. Dan kaitannya dengan yang lainnya. Baik. Yang kedua, bila mana tidak memungkinkan untuk bertanya misalnya. Tidak memungkinkan untuk bertanya. Ya ekstrimnya nggak ada orang yang ditanya misalnya. Ekstrimnya nggak ada orang yang ditanya. Terus apa yang harus dilakukan? Maka dijelaskan oleh Al-Imam. Baik, sebentar. Maka bila mana demikian keadaannya, wanita tersebut tidak bisa membedakan ini darah haid atau darah apa? Darah istihadah,
annahu la yu'addu haidan wa la tatruku shalah wa siyam hatta yadhhar fihi sifatun min sifatid damil haid. Maka kewajiban dia adalah apa? Dia tidak boleh meninggalkan salatnya. Dia tidak boleh untuk tidak berpuasa. Artinya apa? Dia masih mendapatkan kewajiban salat dan masih diperintah untuk berpuasa. Ini tidak terhitung sebagai haid, namun langsung terhitung sebagai istihadah. Ini barakallahu fikunna ekstrimnya kalau tidak ada orang yang bisa ditanya. Namun kalau ada orang yang bisa ditanya, tahan dulu. Harus bertanya secepat mungkin, karena ini kaitannya dengan apa? Salat dia, kaitan dengan hak Allah dan hak hambanya yaitu suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barakallahu fikunna. Jadi ternyata permasalahan haid, permasalahan istihadah itu adalah sangat apa? Sangat rumit. Walaupun simpel misalnya, demikian, gampang lah misalnya. Tapi tidak, tetap itu adalah harus ilmiah. Bagi ibu-ibu yang menjalani KB misalnya, tolong perhatikan. Terkait dengan siklus mungkin tidak bisa diukur karena apa? Terkadang gonta-ganti. Yang perlu diperhatikan adalah apa? Haid ataupun darah tersebut. Itu benar-benar darah haid atau itu adalah darah istihadah. Jangan sampai itu istihadah ternyata tidak sholat. Jangan sampai itu haid ternyata sholat. Ini kan bahaya. Ini sesuatu yang sangat membahayakan. Baik, kemudian terakhir adalah wanita yang tidak mengetahui sifat dari darah haid. Maka sama seperti yang telah ana sebutkan tadi ataupun sama seperti yang ana jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini barakallahu fikum. Jadi harus diperhatikan terkait dengan apa? Darahnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi. Oh, ini haid, saya enggak sholat. Ternyata setelah dilihat, wah ternyata istihadah ini. Sudah 3 hari enggak sholat, ya subhanallah. Bahaya kan? Atau ternyata, oh ini istihadah, ini saya istihadah. Kemarin baru haid kok, masa keluar lagi? Enggak mungkin, berarti ini apa? Istihadah. Ternyata dicek, oh ini adalah apa? Haid. Kok haidnya double-double lagi gitu? Ya dirimu kan KB misalnya, itu kan berpengaruh pada rahimmu misalnya. Demikian. 3 hari sudah menunaikan sholat dalam keadaan apa? Haid. Waliyadzubillah. Kemudian apa? Suaminya juga cuek misalnya. Dia tetap apa? Melakukan apa yang biasa dia lakukan terhadap istrinya misalnya. Padahal apa? Dia menggauli wanita yang sedang haid. Waliyadzubillah. Enggak boleh dianggap gampang, sepele, enggak boleh diremehkan. Harus berdiri di atas ilmu. Karena ini terkait dengan hak Allah dan juga terkait dengan hak hamba. Simple saja, gampang saja. Kalau enggak mau pusing terkait dengan siklus perubahan ini dan itu segala macamnya, gampang. Pokoknya kalau darah haid itu hitam, darah apa? Darah istihadah itu merah. Kalau keluar di luar masa, di luar siklus, di luar kebiasaan dia haid, langsung cepat-cepat dilihat itu apa. Itu apa? Kemudian misalnya sudah kabur ciri-ciri warnanya. Kemudian ciri-ciri apa? Cairnya. Ini darah haid kental, darah istihadah cair, juga sudah kabur. Ya sudah, mau enggak mau apa? Cium aroma darah tersebut. Baunya apa? Bau darah segar atau bau darah busuk. Itu sudah menjadi konsekuensi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas permasalahan an-nifas dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikunna.